Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pembagian desimal. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Bagaimana ya kira-kira penyelesaiannya? Sama halnya dengan mencari hasil perkalian desimal. Untuk mencari hasil pembagian ini, kita bisa melakukannya dengan cara, yakni mengubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, masih ingat kan ya bentuk dari pecahan biasa itu bagaimana? Bentuk pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, karena di sini pecahannya desimal, jadi penyebutnya menggunakan kalau tidak nilainya 10, 100, 1000 dan sebagainya. Nah, kita kembali ke contoh soal tadi. Ada bilangan pecahan 0,2 dibagi dengan 0,05. Maka, langkah pertama kita adalah mengubah terlebih dahulu bilangan desimal tersebut menjadi sebuah pecahan biasa. Nah, bentuk perubahan dari pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa itu tidak langsung ya. Kita juga harus memperhatikan bahwasanya pecahan desimal bisa kita tuliskan menggunakan notasi koma. Sehingga bentuk dari 0,2 bila dituliskan pada bentuk pecahan biasa, kita perhatikan dulu di belakang koma ada angka berapa. Ada satu angka yakni angka 2, sehingga bentuk pecahannya menjadi 2/10. Aturannya, untuk menjadikan pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa, untuk penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Untuk penyebut 100 berarti ada dua angka di belakang koma dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah berubah menjadi bentuk pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah kita cari hasilnya dengan cara mengkalikan pecahan tersebut. Namun sebelum kita kalikan, terlebih dahulu kita balik. Nah, apanya yang dibalik? Yakni angka pembaginya, di mana angka pembagi pada soal ini adalah 5/100. Sehingga bila mana dibalik dan ditulis pada bentuk perkalian pecahan menjadi 2/10 dikali dengan 100/5. Maka hasil yang didapatkan adalah 200/50. Bila mana disederhanakan 200 dibagi 50 menghasilkan angka 4. Nah, ada cara yang kedua nih untuk menyelesaikan operasi pembagian desimal, yakni dengan cara porogapit atau pembagian bentuk pistol. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, cara yang kedua untuk menyelesaikan operasi pecahan desimal itu bisa menggunakan cara porogapit atau bersusun. Nah, bagaimana bentukannya? Nah, kalian tahu kan ya bentuk kayak gini? Ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan operasi pecahan desimal. Bisa dikatakan ini cara porogapit atau cara bersusun atau biasanya pecahan pistol. Seperti itu. Semisal ada contoh ini. Kita lihat contoh. Ada bilangan pecahan desimal 0,15 dibagi dengan 0,3. Maka berapakah hasilnya? Nah, cara yang paling mudah untuk menyelesaikan dengan cara porogapit ini yang pertama adalah dengan cara mengambil bilangan bulat di belakang tanda koma atau kita tuliskan bilangan bulat yang ada di belakang koma yang akan kita masukkan pada cara porogapit. Nah, kita lihat ya, ini ada bilangan desimal 0,15. Berarti bilangan yang di belakang koma adalah 15. Terus kemudian untuk yang desimal 0,3 berarti bilangan bulat di belakang komanya adalah 3. Sehingga dapat kita tuliskan ke dalam bentuk porogapit seperti ini. 15 dibagi 3 kan apa? Angka yang dibagi adalah bilangan 0,15, bilangan bulatnya 15 dan angka pembaginya adalah 3 dari ini 0,3. Nah, setelah kita tahu bilangan bulat berapakah yang kita operasikan, maka selanjutnya kita hitung hasilnya ya. Coba perhatikan, tadi kan bilangan bulatnya adalah 15 dibagi dengan 3. Nah, kita cari hasilnya 3 kali berapa ya yang menghasilkan angka 15. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah angka
Nah, nolnya ini dari mana, Bu? Nah, angka 0 atau penempatan koma ini itu berasal dari ini, penentuan letak desimal atau pecahan desimalnya ya. Jadi kalau di perkalian desimal kemarin kan kita menentukan ada berapa angka di belakang koma atau meletakkan komanya itu kan tinggal menghitung berapa banyak sih, penjumlahkan berapa banyak angka dari masing-masing pecahan. Namun untuk pembagian ini kita kurangkan ya masing-masing angka di belakang koma. Yang pertama ini ada 2 angka desimal dan yang 0,3 berarti ada angka 1 desimal. Sehingga untuk menempatkan atau mencari letak dari bentuk desimal, meletakkan komanya itu kita kurangkan, yakni 2 desimal dikurangi 1 desimal maka menghasilkan 1 desimal. Oleh karenanya untuk menuliskan hasil dari pembagian 0,15 dibagi dengan 0,3 karena di sini adalah pembagian dan letaknya harus 1 desimal maka dapat dituliskan 0,15 seperti ini. Ini meletakkan 0 sama koma ini berdasarkan dari hasil pengurangan dari masing-masing bilangan yang ada di belakang koma. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Semisal ada bilangan pecahan 2,4 dibagi dengan pecahan 0,2, maka menghasilkan berapa? Kita bisa gunakan cara yang kayak pertama tadi, yakni dengan cara porok-hapit, dimana kita ambil bilangan bulat pada masing-masing pecahan desimal ini ya. Jadi 2,4 ini tidak hanya diambil 4-nya ya, karena di depan koma itu ada bilangan bulat. Jadi dituliskan semuanya 2,4 ditaruh di dalam. Terus kemudian untuk pecahan desimal yang kedua berarti karena bilangan bulatnya adalah 2 sehingga dituliskan 2. Maka langkah selanjutnya adalah kita bagi angka 2,4 dibagi 2. Oke, langsung yuk kita cari. Kita bagi dulu ya. 2 dibagi 2 maka menghasilkan 1. Kita tulis di atas. Terus kemudian kita balikkan lagi. 1 dikali 2 menghasilkan 2. Terus kita kurangkan. Karena ini sudah habis, tidak usah ditulis tidak apa-apa, berarti angka 4 turun. Nah, kita bagi lagi 4 dibagi 2 menghasilkan 2. 2 dikalikan 2 menghasilkan 4. Nah, kalau sudah hasilnya 0 berarti pengerjaan pembagian sudah selesai. Namun karena ini adalah pembagian pecahan desimal, ada tanda komanya. Lah, komanya ini ikut siapa? Berarti karena komanya ini masih ada, otomatis peletakan tanda komanya langsung ditaruh di hasil pembagian desimal tersebut, sehingga hasil dari pembagian pecahan 0,24 2,4 maksudnya dibagi dengan 0,2 menghasilkan 1,2 seperti itu. Nah, demikian ulasan untuk materi pembagian desimal hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.